Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nika Dekrika Arianti dengan NIM 811423135. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan suatu penyakit, yaitu penyakit stroke, dengan dosen pengampu mata kuliah Promkes, yaitu Dr. Irwan SKM MKes. Nah, saya akan membahas mengenai penyakit stroke. Apa sih itu penyakit stroke? Penyakit stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang disebabkan oleh pembekuan darah iskemik atau pecahnya pembuluh darah dalam otak hemoragik. Saat terjadinya serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dengan hitungan menit. Nah, akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Umumnya, stroke dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Meski begitu, bukan tidak mungkin stroke dapat terjadi di usia muda. Jadi, banyak mitos yang beredar mengenai penyakit stroke. Salah satunya mitos yang paling dipercayai adalah stroke hanya menyerang para orang tua. Nah, faktanya stroke bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Nah, sayangnya menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 80% masyarakat Indonesia tidak mengetahui gejala stroke, sehingga seringkali penanganan stroke menjadi terlambat. Padahal perawatan cepat dapat mengurangi kerusakan otak yang akan disebabkan oleh stroke. Nah, penyebab stroke di usia muda adalah gaya hidup yang buruk, seperti merokok, minum alkohol, yang akan menimbulkan diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Sementara itu, menurut WHO, tanda-tanda klinis dari penyakit stroke dapat berkembang cepat, memberat, dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian stroke. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis penyebab stroke berdasarkan jenisnya. Secara umum, ada dua penyebab utama stroke, yaitu arteri yang tersumbat atau biasa disebut dengan stroke iskemik, atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah biasa disebut dengan stroke hemoragik. Selain itu, beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak yang dikenal sebagai stroke ringan atau TIA. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab stroke yang dibedakan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Nah, ketika stroke iskemik terjadi, maka akan menyebabkan aliran darah sangat berkurang atau biasa disebut dengan iskemia. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit ini disebabkan oleh timbulan lemak atau tumpukan di pembuluh darah atau oleh bekuan darah dan kotoran lain yang mengalir melalui aliran darah, paling sering dari jantung, kemudian bersarang di pembuluh darah di otak. Yang kedua yaitu stroke hemoragik. Kemudian stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan stroke hemoragik meliputi diantaranya yaitu yang pertama ada tekanan darah tinggi atau hipertensis yang tidak terkontrol. Yang kedua, pengobatan berlebihan dengan pengenceran darah. Yang ketiga, tonjolan di titik lemah di dinding pembuluh darah atau aneurisma. Nah, selanjutnya kita masuk ke gejala penyakit stroke. Gejala penyakit stroke ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Yang kedua, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga,
Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meski pengidap terlihat sadar. Setelah kita mengetahui 3 gejala utama stroke, sekarang kita masuk ke pengobatan stroke. Pengobatan khusus yang diberikan kepada pengidap stroke bergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Apakah mengarah pada stroke iskemik atau stroke hemoragik? Nah, pengobatan stroke iskemik, penanganannya awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Sedangkan pengobatan stroke hemorrhagic yaitu sementara pada kasus stroke hemorrhagic yaitu pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan antara lain yaitu konsumsi obat-obatan dan operasi. Yang ketiga yaitu pengobatan TIA. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karatus diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Baik, kita lanjut yang terakhir yaitu mencegah stroke. Yang pertama yaitu ada menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Selanjutnya, makan yang disarankan oleh makanan yang kaya akan lemak, tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke sebab perokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. Yang keempat yaitu hindari konsumsi minuman beralkohol. Nah, minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu kolesterol seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Nah, baik itulah tadi pembahasan salah satu penyakit yaitu penyakit stroke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Nah, untuk teman-teman, tolong jagalah kesehatan agar tidak terkena penyakit. Saya Nika Dekri Karyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Bye-bye.